Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan nama Salma Naura Ramadhani 201041130, Istiqomah Nurul Laili 201041131, dan Lutfiatul Nurul Hajar 201041132 akan menjelaskan tentang larangan mencuri dan hukumnya. Pembahasan yang pertama, pengertian mencuri. Yang kedua, alasan seseorang melakukan pencurian. Yang ketiga, dasar hukum larangan mencuri dalam Islam. Dan yang keempat adalah hukuman bagi orang yang mencuri. Yang pertama, pengertian mencuri. Mencuri berasal dari kata saroko yasriku sarokan, wasarikon wasarikotan, wasarikotan wasirkotan, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Menurut bahasa, mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau tidak sah. Menurut istilah, mencuri adalah perbuatan orang mukallaf, balik, dan berakal mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, mencapai jumlah 1 nisab dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil itu tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap barang yang diambilnya. 2. Alasan seseorang melakukan pencurian. 1. Adanya niat. 2. Adanya kesempatan. 3. Faktor ekonomi. 4. Kurangnya iman. Dasar hukum larangan mencuri dalam Islam terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang mengatakan, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dan juga ada dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hukuman bagi orang yang mencuri. Hukum negara diatur dalam bab 22 buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dalam bab tersebut, pasal 362 KUHP mengatur bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dan dalam hukum Islam, hukum mencuri yang pertama, mengganti kerugian. Seorang pencuri wajib mengembalikan harta yang dicurinya jika harta itu masih ada pada dirinya. 2. Hukum potong tangan. Hukum potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian, dan hukum potong tangan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digugurkan baik oleh korban maupun oleh ulil amri. Adapun tindak pidana Islam tentang pencurian ada 2 macam. Yang pertama, pencurian yang hukumnya had. Poin A, pencurian kecil atau biasa, bisa disebut sebagai syarihah sugro. Poin B, pencurian besar atau pembegalan, biasa disebut syarihah kubro. Yang kedua, pencurian yang hukumnya takzir. Poin A, semua jenis pencurian yang dikenai hukum had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat. Poin B, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan. Unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu 1. Pengambilan itu secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. 2. Yang dicuri bernilai harta. 3. Harta yang dicuri itu milik orang lain. 4. Pencurian yang dilakukan secara sengaja oleh pencuri. Adapun syarat-syarat tindak pidana pencurian yaitu poin A, syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku. Yang pertama, tahlif. Maksudnya pelaku pencurian harus mukallaf, yakni balik dan berakal. Lalu ikhtiar. Maksudnya sepenuhnya atas pilihannya sendiri, bukan karena desakan dan tekanan dari pihak lain.
Selanjutnya, tidak ada syubhat dalam kaitan dengan pelaku. Maksudnya di sini seperti adanya hubungan orang tua mencuri harta anaknya. Ketentuan ini juga berlaku untuk ibu dan kakek, demikian pula sebaliknya. Poin B, syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dicuri. Yang pertama, barang yang dicuri adalah benda yang bergerak. Yang kedua, barang yang dicuri harus mal mutahawim. Yang ketiga, barang yang dicuri adalah barang yang tersimpan atau muhraj. Yang keempat, barang yang dicuri mencapai nisab. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.